Shalom, teman-teman dikasih Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Diambil di dalam Yesaya pasal yang ke-33, ayat yang ke-16. Berkata demikian, dia itu seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya kubu-kubu di atas bukit batu, rotinya selalu tersedia, air minumnya terjamin. Di sini dikatakan dia itu seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Teman-teman dikasih Tuhan, maukah kita hidup dengan aman, damai, tentram? Sekalipun mungkin ketika kita hidup benar dan takut akan Tuhan, akan ada proses yang akan kita alami, tapi ada kedamaian, ada ketentraman, ada damai sejahtera. Sekalipun kita mengalami proses, ada tuntunan Tuhan di balik semua itu, karena Tuhan mau menjadikan kita bukan hanya sebagai pemenang, tapi lebih dari pemenang. Kenapa dikatakan lebih dari pemenang? Agar kita yang menang bisa memenangkan orang lain juga melalui kehidupan dan kesaksian kita. Di ayat yang ke-15, inilah yang akan menjadi poin bagi kita semua yang harus kita terapkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita pergi dan ditempatkan Tuhan untuk menjadi berkat. Orang yang hidup dalam kebenaran. Ternyata kita kalau mau hidup aman, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kemudian yang berbicara jujur. Nah, Tuhan itu suka dengan orang yang jujur. Dan Tuhan akan bercerita kepada orang yang jujur. Tuhan tidak pernah berbicara rahasia. Bahkan kita tahu sendiri, Nabi Yesaya ini segala sesuatu yang belum terjadi sudah dinubuatkan. Tuhan terang-terangan di dalam kehidupan Nabi Yesaya untuk memberitahukan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan memakai bukan dengan rahasia, tapi menceritakan apa yang akan terjadi ketika bangsa Israel ini tidak mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, kemudian apalagi poin yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yang menolak laba hasil pemerasan. Mungkin di bagian apa kita bekerja, mungkin ada korupsi, ya kita tidak boleh mengambil hasil dari pemerasan itu, atau itu bukan hak kita. Jangan kita ambil. Saya pernah mengalami kesaksian sedikit saya ketika setelah after penumpang disembar, ketika penumpang semua turun dari pesawat, kita harus yang namanya memastikan bahwa tidak ada barang yang tertinggal di dalam pesawat. Jadi kita cek lagi, kita melakukan prosedur, dan ternyata kabin bagian belakang itu mendapatkan uang yang terhambur di head track pesawat. Mereka ambil itu, dan mereka katakan kepada saya, "Mbak, ini loh Mbak, ada uang," dibilang gitu. Mereka bercanda seperti ini, "Wah lumayan nih Mbak, bisa dipakai buat ngeron." Gitu. Karena mereka bilang, "Mbak, ini juga kalau dikasih ke security, juga kita nggak tahu apa penumpangnya akan balik tanya atau tidak." Gitu. Mungkin mereka mencobai saya, atau saya tidak tahu kenapa mereka bisa berkata seperti itu, tapi di situ saya bilang, "Mana uangnya? Berapa jumlahnya? Kita hitung." Terus saya bilang, panggil security-nya, dan saya bilang, "Mas, ini ada uang yang ketinggalan, dia terhambur di head track pesawat." Saya minta tanda terima bahwa saya telah memberikan uang itu kepada security, kepada pihak yang berwajib. Kemudian mereka bilang, "Ya Mbak, itu kan bisa kita pakai makan." Mereka bercanda seperti itu, dan saya bilang, "Bukankah kamu punya gaji?" "Iya sih Mbak," gitu, sambil mereka ketawa. Nah teman-teman dikasih Tuhan, itu bukan hak kita. Jangan kita ambil. Jadi kembalikanlah itu. Bisa jadi orang yang mempunyai itu benar-benar lagi butuh,
dan benar-benar dia lupa atau bagaimana caranya sampai itu uang yang dia punya mungkin hanya itu sisa uangnya dan itu jatuh, dan Tuhan menguji kita dengan itu. Apakah kita akan mengembalikannya atau kita akan menggunakannya? Kemudian apalagi? Yang mengebaskan tangannya supaya tidak menerima suap. Kebaskan, kita kalau kesemutan kan pasti kita begini. Kesemutan kan, kita kebasan, kepas. Berarti kalau mengebaskan tangannya berarti kita begini loh, dengan uang suap. Jadi jangan pernah mengambil uang yang bukan milik kita, atau mungkin kita dikasih untuk berbicara yang salah, untuk memberikan kesaksian yang tidak benar. Bukankah Tuhan berkata, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Apalagi teman-teman, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang tidak mendengarkan rencana-rencana jahat orang, yang tidak suka mendengarkan gosip-gosip tentang orang. Memang di sini dikatakan rencana penumpahan darah, tapi ini bisa juga dikategorikan sebagai menutup telinga, tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik, agar apa? Agar kita tidak terinfeksi dengan hal-hal itu, agar kita tidak menjadi orang yang memikirkan hal-hal yang jahat untuk orang lain. Apalagi teman-teman, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ibaratnya supaya kita tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Menutup mata supaya jangan melihat kejahatan, tapi membuka mata untuk melihat kebaikan. Jadi bisa dikategorikan juga jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Menutup mata supaya jangan melihat kejahatan. Jadi bukalah mata untuk melihat kebaikan. Sekalipun orang yang kita lihat itu adalah orang yang jahat, tapi kita membuka mata kita untuk membantu orang itu. Dan kita ibaratnya jangan membuka mata hati kita untuk melihat hal-hal yang jahat dari orang lain, tapi membuka mata untuk melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain. Itulah poin-poin yang harus ada di dalam kehidupan kita, supaya apa? Supaya kita hidup tinggal aman, damai, dan penuh sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Dan kita garis bawahi juga, rotinya selalu tersedia, air minumnya terjamin. Berarti orang seperti ini akan ada pemeliharaan yang datangnya daripada Tuhan. Teman-teman dikasih Tuhan, maukah kita hidup aman, tentram, damai, sekalipun ada masalah dan pergumulan, tapi ada jalan keluar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan kita memiliki poin-poin di Yesaya pasal 33 ayat 15, bisa dibaca teman-teman di rumah. Poin-poin itu menjadi dasar kehidupan kita sehari-hari untuk menjadikan kita berkat, bahkan menjadikan kita lebih dari pemenang. Hidup kita menang, dan kita pun bisa memenangkan orang lain melalui kesaksian hidup kita. Dan nama Tuhan ia akan dipermuliakan. Firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.